Nah, Aisyah ni Pak Ibu, ya, istri yang memiliki banyak kelebihan. Hingga kata Nabi, ya dalam sebuah hadis sebutkan, inna fadlal Aisyah ala sairin nisa ka fadlis syarid ala sairit ta'am. Kata Nabi, Aisyah ini, kelebihan Aisyah dibandingkan semua wanita yang ada. Aisyah itu punya kelebihan, kata Nabi, seperti kelebihan dari semua makanan yang ada di Jazirah Arab. Jadi kalau randang lah. Jadi dibandingkan Aisyah dengan perempuan lain, Aisyahku sama jo randang. Dibandingkan jo gulai jariang, gulai pucuk ubi, ko randang lah bandingannya Pak. Aisyah cantik sekali. Itu kenapa ada gelar khusus untuk Aisyah, yang tidak ada gelar itu kepada yang lain. Namanya Humairah. Humairah itu Ibu, Nabi itu kalau Aisyah itu kalau senyum dia Ibu, itu nampak merah-merah di pipinya, urik-uriknya Pak. Ada tetangga ambo Ibu. Tetangga ambo ko kalau sekian lama ambo bergaul tinggal Ibu dekat ya beliau. Jadi suaminya kok kalau manggil istrinya Ibu, bin. Ambo namanya tahu ambo dak bin Ibu. Tapi bin suami ambo bin. Ambo dak lo kepo orang Ibu pada dia saja orang tanya lah Ibu. Nah suatu hari istri ambo bertanya ke istrinya, "Ni, namu ni kan dak bin ndak?" "Iya." "Tu baku udah membau bin memanggil bin kau ni." "Oh itu panggilan khusus mah tu bini." Tadi itu. Apa? Jadi apa kalau manggil ibu, panggil dengan panggilan yang mesra tadi. Ya, kan Bapak Ibu ada panggilan khusus tuh. Tapi usahakan jangan panggil mama atau bunda atau umi. Itu jangan-jangan tuh kita memanggil dia dengan ibu kita. Dan itu haram hukumnya kita menggauli dia karena sudah jadi ibu kita. Ya, dianggap zihar itu oleh sebagian ulama. Memang Aisyah itu Bapak Ibu memang manusia yang memiliki kecerdasan yang luar biasa dan memang dia itu ya badannya kurus, kecil. Karena dia rajin puasa dan jarang tidur di malam hari itu karena dia malam Nabi apa Aisyah tidak ada Tuhan mengganti dengan yang lebih baik dari dia. Dia tetap yang terbaik. Kenapa? Dia beriman saat semua orang kafir kepada saya. Dia mempercayai saya saat semua orang mendustakan saya. Dia beriman saat semua orang tidak mau beriman kepada saya. Dia habiskan semua hartanya untuk membela dakwah saya. Maka tidak ada yang lebih baik dari Khadijah. Bukan berarti dia meremehkan Aisyah, tapi dia membela semua istrinya hingga yang sudah mati. Itu akhlaknya mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan hanya menyenangkan hati istrimu. Tak boleh begitu kata Allah. Nah ini ya ayat surat At-Tahrim ayat 1 sampai 5 itu turun karena kecemburuan Aisyah kepada Zainab binti Jahsy. Aisyah Bapak Ibu ya. Nah lain daripada itu Aisyah ini Bapak Ibu adalah wanita yang sangat mulia. Hingga ketika ketika Nabi Rasulullah wafat, sakit, kata Nabi kepada istri yang lain dikumpulkan tuh istri beliau di rumah Maimunah, saya izinkan dirawat sejak hari ini di rumah Aisyah. Itu saking mulianya Aisyah di mata Nabi. Tapi kenapa Aisyah yang dipilih Nabi sebagai tempat mati beliau? Kenapa belum mati di kamar Aisyah? Karena begini Pak Ibu, wahyu-wahyu dari 9 istri Nabi itu tidak ada wahyu yang turun di kamar istrinya yang lain kecuali wahyu hanya turun di kamarnya Aisyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali kisah istri Rasulullah yang di pertemuan yang lalu kita bahas istri beliau yang kedua, Saudah binti Zam'ah, yang dinikahi Nabi tahun ke-10 daripada kerasulan ya, atau setelah Khadijah wafat ya. Nah, sekarang kita akan masuk istri yang ketiga dari istri beliau, pembicaraan tentang istri Nabi yang ketiga yaitu tentang Aisyah binti Abi Bakar. Jadi istri Nabi yang ketiga itu dinikahi adalah Aisyah binti Abi Bakar. Nah, dulu kan pernah kita bahas ketika bicara tentang Saudah, ketika Khadijah wafat, itu datang sahabat Nabi yang perempuan namanya Khawlah. Lalu Khawlah menawarkan ke Nabi, maukah engkau menikah? Kalau engkau mau, saya ada stok ini, 2.
Itu ya, tidak satu stoknya dua. Ya, mau yang gadis atau mau yang janda. Maka Nabi bertanya, yang janda siapa, yang gadis siapa? Yang janda namanya Saudah binti Zam'ah, ya, yang gadis Aisyah. Maka Nabi menyuruh Khawlah untuk melamar Saudah, bukan Aisyah, Saudah. Ya, karena Saudah ini seusia dengan Khadijah. Kurang lebih begitu, dia seusia Khadijah, dinikahi Nabi karena Nabi ingin menggantikan untuk anaknya Fatimah, seorang ibu yang pas, yang penyayang. Jadi kebutuhan Nabi menikah pertama itu untuk ya mengisi kekosongan hati anaknya Fatimah. Karena Fatimah itu goncang ketika ibunya meninggal, dia masih belia. Maka digantikanlah ibunya oleh Saudah binti Zam'ah. Nah, setelah Nabi menikah dengan Saudah, maka ada mimpi, Bapak Ibu. Nabi bermimpi 3 malam berturut-turut. Ya, Jibril memberitahukan tentang sosok Aisyah sebagai istri beliau. Jadi Aisyah dihadirkan ke mimpi Nabi, dan inilah istrimu. Maka karena mimpi Nabi itu mimpi yang benar. Karena Nabi-Nabi itu kalau bermimpi bukan seperti kita bermimpi, Pak. Nabi Yusuf bermimpi, ya semua sujud kepadanya, dan memang jadi kenyataan. Nabi Ibrahim bermimpi jadi kenyataan. Ya, jadi mimpi Nabi itu mimpi yang hak. Maka Nabi bermimpi 3 malam bahwa Aisyah ini adalah jodohnya. Maka Aisyah mendatangi Abu Bakar, sahabatnya, sahabat karibnya, dan menyampaikan tentang mimpinya. Dan Abu Bakar senang sekali, ya, menikahkan anaknya Aisyah dengan Nabi, yang ketika itu usia Aisyah 6 tahun. Jadi Aisyah ini, Bapak dan Ibu, dilahirkan tahun keempat kerasulan. Jadi ketika Khadijah meninggal itu usianya baru menginjak masuk 6 tahun, ya. Jadi beliau lahir tahun keempat kerasulan, Khadijah mati tahun 10 kerasulan. Jadi waktu Khadijah meninggal itu, ya, usia Aisyah baru 6 tahun, masuk 7 tahun. Nah, ketika itu disampaikan mimpi itu, ya, walaupun nanti bergaulnya dengan Nabi setelah hijrah. Ya, usia Aisyah ketika itu 9 tahun setelah dia haid. Tapi setelah dinikahkan belum digauli, belum serumah dengan Nabi, baru dinikahkan saja. Nah, ketika disampaikan mimpi itu, Abu Bakar senang. Wah, dia ingin menikahkan Aisyah dengan Nabi. Cuman Abu Bakar agak sedikit ada mengganjal di hatinya, karena Nabi Muhammad ini sahabat karibnya, seperti saudara kandung bagi Abu Bakar. Maka kata Abu Bakar, apakah boleh, ya, engkau menikahi anak saya sementara engkau saudara saya? Maksud saudara itu memang seperti saudara kandung. Maka kata Nabi, engkau saudara seiman, bukan saudara senasab dengan saya. Maka kemudian dinikahkan. Ya, dinikahkan usia Aisyah 6 tahun ketika itu, dan Aisyah diceritakan tidak tahu kalau dia sudah dinikahkan oleh ayahnya dengan Nabi. Karena dia masih kanak-kanak, masih 6 tahun. Nah, maka menikahlah dia. Nanti setelah hijrah umur 9 tahun baru dia hidup bergaul dengan Nabi. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, dari pernikahan Nabi dengan Aisyah ini ada banyak pelajaran penting, Bapak Ibu. Pertama, ya, tidak ada aib, tidak ada masalah menikahkan, ya, orang dengan anak dengan usia yang lebih tua dari dia. Karena Nabi ketika menikah dengan Aisyah itu usia Nabi 52 tahun kurang lebih. Aisyah usia 6 tahun. Jadi terpaut 45 tahun lebih, ya, usia Nabi dengan Aisyah. Dan itu bukan aib, ya. Jadi ibu-ibu kalau menikahkan anaknya yang masih SMP dengan saya, tidak apa-apa juga. Ya, itu contoh, kan, contoh. Nah, iya, itu kan contoh saja. Jadi kita kadang-kadang begini, Ibu, ya. Ya, kita menganggap aib, ya, di masyarakat kita ini dianggap aib kalau menikahkan seseorang dengan usianya yang terpaut jauh. Mungkinnya perempuannya masih muda, masih kuliah, atau masih belasan 20-an tahun. Menikah dengan usia yang 50 tahun itu dianggap aib, ya. Sama jawab paknya mau muaya. Tidak ada masalah. Yang penting dia itu saleh, agamanya baik. Tidak ada aib perbedaan usia itu, Pak Ibu. Tuh Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah juga terput usianya. Khadijah lebih tua 15 tahun. Kan Khadijah lebih tua dari Nabi, kan Ibu, ya. 15 tahun lebih tua. Jadi perempuan lebih tua dari suaminya, suami jauh lebih tua dari istri, itu biasa, tidak ada masalah. Cuma masyarakat kita menganggap itu sesuatu yang tidak pas gitu.
Sehingga menjadi olok-olok kalau ada orang perempuan muda menikah dengan laki-laki tua. Tidak apa-apa. Ya toh? Misalnya bapak beliau ni menikah dengan mahasiswa, tidak apa-apa. Ya toh? Bisa Pak, tidak ada masalah Pak. Ya kalau ibu meninggal nanti ibu menikah dengan mahasiswa. Apa salahnya? Tidak ada salahnya Pak. Ya, ya itu biasa. Selama dia sehat, ya dia baik, saleh, itu Pak. Itu ada mantan rektor kami Pak, ya kan, mantan rektor kami, itu kan beliau menikah dengan mahasiswa beliau, yang usianya terpaut jauh. Ya tidak ada masalah. Memang Nabi biasa dengan Aisyah, jarak Nabi dengan usia Nabi dengan Aisyah itu 46 tahun lebih itu. Ya terpaut usianya. Jadi usia itu bukan faktor penghalang orang menikah. Dan buktinya rumah tangga Nabi dengan Aisyah itu rumah tangga yang paling romantis. Berbeda usia tuh justru paling romantis rumah tangga Nabi ya. Nah, jadi tidak ada masalah nanti ya. Ya. Misalnya kalau nanti suatu hari istri saya meninggal dunia, lalu ibu ya menikahkan anak ibu atau cucu ibu dengan saya, ya tidak apa-apa, ya tidak masalah tuh. Ya. Tapi apa-apa beko kan. Jangan ibu seperti Nabi kan, ambo memimpi menikah jo anak tua. Yo mimpi batu Pak teman. Jangan betul ibu dia. Ya itu kok untuk Nabi saja Pak ya. Jadi Nabi bermimpi itu Aisyah dikatakan jodoh beliau, maka memang Nabi sampaikan ke Abu Bakar dan Abu Bakar menikahkan anaknya dengan Nabi. Yang kedua, ya tidak ada juga persoalan, justru baiklah kalau kita menikah dengan anak saudara atau teman akrab kita. Abu Bakar dengan Nabi itu akrab sekali, sangat akrab. Ya. Tapi menikah dengan anaknya. Kadang-kadang kita ini ibu merasa aneh menikah dengan anak kawan kita. Tidak ada masalah. Justru misalnya begini Bapak Ibu. Umar bin Khattab itu sahabat Nabi. Nanti Umar itu menikahkan anaknya, Hafsah. Ya, dengan Nabi. Sahabat Nabi. Jadi ada 4 sahabat Nabi. Itu sahabat karib Bapak Ibu. Sahabat karib. Tapi keempat-empatnya punya hubungan persemendaan dengan Nabi. Abu Bakar itu sahabat karib Nabi. Tapi mertua Nabi. Umar bin Khattab itu sahabat Nabi, tapi mertua Nabi, karena Hafsah itu istri Nabi, anak Umar. Utsman itu sahabat karib Nabi, tapi anak Nabi itu menantu Nabi itu, anak Nabi 2 istri dia, Ummu Kalsum dan Ruqayyah, istri Utsman. Sahabat karib tapi menantu. Ali bin Abi Thalib itu sahabat karib, tapi menantu Nabi, karena Fatimah itu istri Ali. Jadi tidak apa-apa Pak, ya kan? Kita menikahkan ya anak kita dengan teman kita sendiri. Itu tidak aib. Cuma kadang-kadang dawakku rasa mustahil Pak. Ya, kok ada bakawan je seseorang tu anaknya wak nikah itu putus perkawanan itu Pak. Ya kan? Itu pernah terjadi itu Pak. Ada seseorang menikah dengan anak-anak, maka tidak mau bapaknya menikahkan anaknya itu. Akhirnya anaknya itu dinikahkan oleh wali yang lain. Kan ini pandangan yang keliru kita dalam beragama nih Pak Ibu. Justru yang paling baik menikahkan anak kita dengan teman kita sendiri. Ya Pak, karena kita tahu perilaku dia, kita tahu agama dia, kita tahu akhlak dia. Itu. Tidak apa-apa Pak. Ya, kalau Pak bakawan je seseorang, lalu orang itu saleh, tidak apa-apa ditawari anak kita untuk dia nikahi. Baik itu. Itu. Dan ini tradisi yang sudah hilang dari kita ini. Apa yang dilakukan Nabi dengan Abu Bakar. Nah yang ketiga, tidak aib juga menikahkan anak di usia muda. Karena Aisyah itu menikah di usia 6 tahun, walaupun bergaulnya nanti di usia 9 tahun setelah haid. Karena begini orang-orang Arab tuh usia 9 tahun itulah haid, Bapak Ibu. Nyomaknya cuaca di sana tuh panas, itu mempengaruhi ya tubuh kita. Tambah makanan Pak ya. Karena makanan mereka tuh memang beda dengan kita. Nya makan unta Pak. Awak talu ayamnya Pak. Kok lamu awak balirnya Pak. Ya unta kunyah Pak. Awak talu ayamnya Pak. Itu beda punya Pak kecepatan awak dalam ya pertumbuhan biologis kita. Jadi memang tidak ada salahnya menikah di usia muda, itu bagus. Sekarang ni Pak Ibu, kita ni kok aneh ya. Ada anak-anak menikah di usia muda lalu kita memandang dengan pandangan sinis ya. Tapi ada orang dibawanya anak perempuannya oleh laki-laki lain, gonta-ganti setiap minggu datang laki-laki ngajak ke mana-mana tanpa ikatan. Kita biasa, bahkan bangga. Tapi ketika kita datangkan suami yang sah untuk dia tidur dengan anak kita secara halal dia, itu dianggap sesuatu yang buruk. Tidak ada salahnya menikahkan anak-anak di usia muda. Kadang-kadang begini Pak Ibu, ada anak-anak ini ketika balik dia bisa menahan diri dengan baik, dia bisa mengontrol dirinya dengan baik. Tapi ada anak-anak yang tidak. Begitu balik pertumbuhan hormonnya begitu tinggi.
hingga dia seperti susah mengendalikan dirinya. Apa salahnya kita nikahkan saja dia di usia muda itu? Ya, misalnya yang mahasiswa itu dinikahkan semua. Iya, Pak. Jadi semua mahasiswa berstatus suami atau istri ketika dia menikah, ketika dia jadi mahasiswa. Bapak Ibu coba lihat anak-anak kita kalau malam itu pakai motor, pakai kendaraan yang di tepi laut itu, apa mereka suami istri? Enggak, Pak. Mereka berjalan ke sana kemari, pelukkan di atas motor, jalan pegangan tangan, enggak suami istri. Dan kalau mereka pergi malam berdua ke mana-mana, siapa yang bisa menjamin aman tuh, Pak? Enggak ada yang bisa menjamin aman tuh. Apa salahnya mahasiswa tuh? Ya kan mahasiswa ini, Pak Ibu, ya biasalah manusia tuh kalau sudah balik, hormonnya begitu tinggi. Makanya yang paling banyak, Bapak Ibu, kata Nabi, yang paling banyak menghancurkan manusia tuh mulut dan kemaluan dia. Nabi ditanya apa yang paling banyak membawa orang masuk neraka, kata Nabi, al-fam wal farad, mulut dan farad. Tak ada masalah, nikahkan saja dia. Setelah tamat SMA, nikahkan. Kuliah jalan terus, beranak nanti sudah, urus anaknya. Kita urus anaknya, biar dia kuliah. Saya punya kawan dulu, Pak Ibu, ketika kuliah, dia semester 5, yang perempuan semester 3. Iya, Pak. Ya biasalah mahasiswa pacaran sana sini. Memang dia tidak mau pacaran, dia ingin hidupnya lurus. Maka dia datangi bapak yang perempuan tadi, yang dia suka sama perempuan itu suka pula sama dia. Datang sama dia bapaknya. Pak, ambo kamu lamar anak apa? Ambo ingin menikah jo anak apa? Kaji paknya, kerajuang. Ambo kuliah baru, Pak. Pak, jujur dia sebut saya kuliah, Pak. Tu baang beko caronya kau yo anak ambo duit. Ya Pak kirim belanja anak Pak taruh isinya. Iya, Pak. Normal, Pak, seperti itu. Pokoknya cuapu anak Pak pagi belanja, itu taruh isinya. Ambo apa ambo mengirim bola belanja ke ambo. Beko kami satukan di Padang saja. Kami tinggal serumah saja. Tamakan dia Paknya, Pak. Udah dinikahkan, Pak. Betul, menikah dia, Pak. Dan tidak ada ke mana-mana. Kalau anak-anak mahasiswa kan pergi ke bioskop, pergi ke taplau berhari-hari, berjam-jam duduk, tidak ada manfaatnya, tidak. Habis waktu terbang percuma, dia tidak, dia di rumah saja, Pak, belajar sama istrinya. Dia selesai kuliahnya dengan baik. Selama dia menikah tu anaknya lahir, ya sampai dia tamat tu ada lahir anaknya dioper ke bapaknya di kampung. Ya kan, suruh bapaknya lu. Dan bapaknya mau ngurus anaknya. Biarlah dia kuliah berdua di Padang. Selesai. Sekarang dia sudah jadi guru dua-duanya di Bengkulu, Pak Ibu. Kan hebat hidupnya. Ya kan? Tidak ada terbazir waktunya. Kenapa itu tidak kita lakukan, Pak Ibu? Kadang-kadang kita harus menuntut anak kita sekolah, harus bekerja dulu. Sudah selesai kuliah, bekerja dulu. Sudah selesai bekerja, bantu orang tua dulu. Bantu sekolahkan adik-adik dulu. Baru boleh menikah. Padahal kebutuhan biologis sudah mendesak. Akhirnya mereka salah jalan. Banyak yang melakukan itu hubungan yang di luar nikah, kadang banyak yang hamil di luar nikah. Apalagi sekarang dengan teknologi, Bapak Ibu, yang di tangan mereka ada gadget. Itu Masya Allah, Bapak Ibu. Kalau kita tidak cepat mengantisipasinya dengan pernikahan di usia dini itu, maka anak-anak kita, mohon maaf, Bapak Ibu, boleh jadi sulit menemukan perempuan-perempuan yang masih perawan sekarang menikah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena pergaulan sudah sangat bebas. Dulu orang payah menjapui perempuan kok karena dulu berjalan kaki, Pak. Dijapui anak orang berjalan kaki nyok ajar dapatnya langsung. Kalau kini pakai motor, pakai mobil, ada HP, ada WA, tinggal janjian, di mana janjian, tak ada yang diketahui, Pak, kapan dia bertemu, di mana dia bertemu. Dulu tidak bisa begitu kan? Maka ibu-ibu dulu proteksinya lebih hebat karena teknologi tidak memberikan kemudahan untuk akses kepada lawan jenis. Sekarang mudah, Pak. Mereka di kamar mereka bisa video call. Dan tidak sedikit, mohon maaf Bapak Ibu ya, perempuan-perempuan ya yang mohon maaf video call dengan pacarnya itu dalam keadaan tanpa busana. Ini di kamar dia. Dan itu kemarin mahasiswa saya ada 2 kasus begitu. Mahasiswa saya sendiri itu. Dia chat dengan dengan pacarnya itu tanpa busana. Dan di screenshot sama pacarnya itu disebarkan. Masya Allah Bapak Ibu itu. Dan itu tidak satu kasus Bapak Ibu. Banyak kasus terjadi begitu. Coba sajalah di tepi laut kok di kafe-kafe itu. Siapa yang menghuninya itu? Anak-anak muda. Nah, kenapa kita tidak mencontoh pola kehidupan yang sudah dicontohkan Nabi? Kalau dia sudah dewasa, perempuan sudah baliu, mungkin kalau sekarang ada aturan berapa 18 tahun ya, sudah umur 18 tahun nikahkan, tamat SMA, tanya dia, kau kah kuliah atau kau menikah? Kalau kau menikah, tidak menghalangi kuliah. Tetap saya kuliahkan, menikahlah. Saya nikahkan dulu. Lebih baik Bapak Ibu menambah biaya satu orang ketimbang nanti anak Bapak Ibu hamil di luar nikah. Oh, suaminya lu kerajo oleh agi hanya makan sampai dapat kerajo. Apa salahnya bersedekah lah ke menantu dulu. Ya toh, nyalangnya dapat kerajo. Tak ada masalah, tambah cik piring lagi di rumah tu. Apa salahnya? Kabarkan anak awak lah kamar je mah. Menambah penghuni si ciknya.
Halo, ndak kamahal lo biayanya lo tuh. Awak aman hati sanang. Ini Bapak Ibu ya, apa yang dicontohkan Nabi di pernikahan beliau dengan Aisyah tuh, ya ini pelajaran penting. Jangan kita menganggap aib menikah perempuan itu dinikahkan di usia muda. Saya Bapak Ibu dengan anak perempuan saya, sekarang besok dia mau kuliah, saya katakan kepada dia tuh, nanti kamu kalau sudah ketemu laki-laki yang memang cocok, jangan pacaran. Temui saya. Datang bawa dia, temui saya nikahkan hari itu. Saya nikahkan, biaya kamu saya jamin sampai selesai, suamimu saya jamin juga sampai selesai. Begitu Pak, sehingga kita aman. Anak-anak perempuan gue, Ibu, masalah kadang gue, Ibu. Kalau laki-laki oke lah, nyok kerambi. Ya kan, dirame-rame, mana jadi santannya, gue dijual, Pak Ibu. Kalau laki-laki kok talu, Pak Ibu, rata sakitnya, ada orang mandi deh, Pak. Enggak, itu penting tuh, Pak Ibu. Makanya Aisyah dinikahi Nabi itu di usia muda. Dan orang Arab biasalah menikah di usia itu. Dan Bapak Ibu enggak usah ya sentimen juga seperti para pembenci Nabi kan menjadikan ini alasan bahwa Nabi itu ya itu hamba syahwat. Menikahi anak perempuan yang masih di bawah usia. Enggak, dulu di masa dulu Pak Ibu, menikah di usia 9 tahun itu, 8 tahun itu bukan hal yang buruk. Begini, di masa Nabi itu banyak pembenci Nabi, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Sufyan, banyak pembenci Nabi Pak Ibu, tapi tidak pernah menjadikan pernikahan Nabi dengan Aisyah itu sebagai olok-olok. Tidak pernah. Orang-orang Yahudi membenci Nabi, tidak ada satupun riwayat orang Yahudi yang mencela pernikahan Nabi dengan Aisyah. Nah, kenapa kita sekarang mencela pernikahan beliau dengan Aisyah? Karena di masanya boleh dan biasa, lazim. Tidak ada masalah. Nah, sekarang orang-orang yang dengan pemahaman itu, apa namanya itu, feminisme kan namanya, gender kan namanya, lalu menjadikan pernikahan Nabi dengan Aisyah itu sebagai bahan ya celaan. Ya, bahkan Nabi menikahi anak di bawah usia ini ambasawan. Nah, dulu biasa. Jangan mengukur sesuatu di masa ini. Ukur sesuatu di masanya. Tidak ada para orang-orang Yahudi itu yang membenci Nabi itu yang mencela pernikahan Nabi dengan Aisyah karena itu dibenarkan. Nah, Aisyah ini Pak Ibu, ya, istri yang memiliki banyak kelebihan. Hingga kata Nabi, ya dalam sebuah hadis sebutkan inna fadlal Aisyah ala sairin nisa ka fadlis syarid ala sairit ta'am. Kata Nabi, Aisyah ini kelebihan Aisyah dibandingkan semua wanita yang ada. Aisyah itu punya kelebihan kata Nabi seperti kelebihan asyarid. Asyarid itu kalau dewak randang Pak Ibu ya. Makanan yang paling mewah bagi orang itu namanya syarid. Kalau dewak randang. Jadi Aisyah ini kelebihannya dibandingkan wanita lain seperti syarid dari semua makanan yang ada di Jazirah Arab. Jadi kalau dewak randang lah. Jadi dibandingkan Aisyah dengan perempuan lain, Aisyah sama jo randang. Dibandingkan jo gulai jariang, gulai pucuk ubi, randang lah. Bandingannya Pak. Aisyah randangnya kira-kira gitu ya. Ini menunjukkan Aisyah itu punya keistimewaan yang melebihi semua wanita yang mungkin boleh menjadi juga memiliki keistimewaan. Aisyah ini Pak Ibu, pertama secara fisik memang dia cantik. Dia cantik sekali. Itu kenapa ada gelar khusus untuk Aisyah yang tidak ada gelar itu kepada yang lain. Namanya Humairah. Humairah itu Pak Ibu, Nabi itu kalau Aisyah itu kalau senyum dia Pak Ibu, itu nampak merah-merah di pipinya, urik-uriknya Pak. Darahnya nampak di pipi itu karena saking beningnya Aisyah Pak. Aisyah itu putih mana? Putih. Itu beda ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu senyum kan hitam-hitam flek apa. Iya. Ada gari-gari hitam ya. Kalau Aisyah itu sawarna putih Pak. Ya saking putihnya beningnya Aisyah itu kalau senyumnya nampak ya merah-merah darah. Ya kan urik-urik itu nampak. Ya kan nampak Ibu kalau orang kalau putih Ibu kan nampak urik-urik enggak? Itu Aisyah begitu tuh. Putih mana? Bening. Ya, tapi putih bukan putih albino, bening lah. Ya. Hingga Nabi menggelari dia dengan Humairah. Jadi kalau Nabi panggil Aisyah enggak pernah panggil ya Aisyah tapi ya Humairah. Itu menunjukkan romantisnya Nabi ya, romantis. Jadi Aisyah kalau dipanggil ya Humairah tuh Aisyah senang senyum dia. Ya, tapi itu kan tergantung kita aja. Ibu-ibu kalau misalnya istri kok kulitnya agak kalam, jangan aswad, atau jangan hajar aswad, jangan Pak Ibu, itu menghina nama itu Pak ya. Ya, yang menyenangkan. Jadi kalau memanggil itu yang menyenangkan. Aisyah senang dipanggil Humairah. Kan ada juga tuh mak hitam, tapi dia senang dipanggil mak hitam. Memang dia hitam, tapi dipanggil mak hitam tuh. Senang, tidak ada apa-apa, tuh tidak menghina nama itu. Atau mau uniang misalnya. Boleh memanggil istri dengan panggilan-panggilan yang spesial itu boleh. Jadi memang istri ini Pak Ibu,
Nabi itu tidak pernah memanggil istrinya seperti kita, mama, bunda, ya kan, mami, umi, tidak pernah. Nabi itu memanggil istrinya dengan nama atau gelar khusus, atau kalau dia punya anak dengan nama anaknya. Maka Khadijah dipanggil dengan Ummu Qasim, Ummu Abdullah, Ummu Fatimah, dipanggil dengan nama anaknya. Karena memang sebagian ulama melarang kita memanggil istri dengan panggilan bunda, umi atau mama, yang dianggap zihar namanya, ya. Sebagai menganggap itu zihar, dan zihar itu kan haram istri kita gauli, Pak. Ya, haram kita gauli. Kita kena kafarat tuh, Pak, puasa 2 bulan tuh, ya. Jadi tidak boleh bapak memanggil istri itu mama, ya, bunda. Kalau mama bunda kan yang melahirkan kita. Kita panggil dia mama, tapi lalu jenyo, baru caru itu. Ya kan? Tak boleh itu. Maka kalau manggil istri kita, panggillah dengan panggilan yang bukan orang melahirkan kita. Panggil dengan misalnya Uniang, itu apa? Ya, Uniang boleh. Ya, atau Yang Beb. Boleh. Yang Beb boleh, Pak. Ada tetangga ambo, Pak Ibu. Tetangga ambo ko kalau sekian lama ambo bergaul tinggal, Pak Ibu, dekat ya beliau. Jadi suaminya ko kalau manggil istrinya, Pak Ibu, bin. Ambo namanya tahu ambo dak bin, Pak Ibu. Tapi bin coba ambo bin. Ambo dak lo kepo orang Pak Ibu pada dia saja, orang yang tanya lah, Pak Ibu. Nah, suatu hari istri ambo bertanya ke istrinya, "Nih, namu ni kan dak bin ndak?" Iya. Tu baku udah membau bin, memanggil bin kau ni tu. Oh, itu panggilan khusus mah tu bini tadi itu. Ada tak apa-apa, Pak. Jadi apa kalau manggil ibu, panggil dengan panggilan yang mesra tadi. Ya, kan Bapak Ibu ada panggilan khusus tuh. Tapi usahakan jangan panggil mama atau bunda atau umi. Itu jangan-jangan tuh kita memanggil dia dengan ibu kita. Dan itu haram hukumnya kita menggauli dia karena sudah jadi ibu kita. Ya, dianggap zihar itu oleh sebagian ulama. Itu. Maka Nabi itu kalau memanggil istri beliau, kalau tidak nama, ya gelar. Ya, gelarnya Aisyah ya Humairah. Kalau Khadijah dipanggil dengan nama anaknya. Kalau apa manggil nama ibu ya, misalnya Ummu Alek, ya, atau Mama Alek, tuh, atau Mama Anton, nama itu tidak apa-apa. Itu, tapi jangan Mama, jangan, ya. Itu. Nah, tapi beko dia kita tahu ke ibu, Pak, di rumah aja tiba-tiba si ibu apa membau kan, misalkan tiba rumah kan ayang Beb. Oke, cik ibu ninggan perangai ya, Pak. Macam tak kalamu apa ni kaya lah. Lamang ganji-ganji aja nampak tempo. Iya. Memang begitu tuh, Pak. Jadi Aisyah tu cantik. Saking cantiknya Aisyah tu dipanggil dengan panggilan khusus, Humairah. Karena Aisyah tu senang dipanggil Humairah. Yang kedua, Aisyah itu cerdas. Jadi alasan Nabi menikah dengan Aisyah itu karena begini, ada persoalan-persoalan agama yang terkait dengan hukum-hukum perempuan, persoalan perempuan yang tidak bisa Nabi jelaskan secara gamblang kepada perempuan, harus perempuan yang menjelaskannya. Biar paham perempuan-perempuan di masa itu, dan itu Aisyah yang dipilih Nabi. Karena Aisyah itu cerdas, Bapak Ibu. Hingga kalau Bapak Ibu baca hadis, ya, menurut hitungan para ahli hadis, hampir 2.500 hadis, hampir. Itu Aisyah yang meriwayatkannya. Banyak, Pak. Dan bahkan 1/4 hukum-hukum dalam agama ini itu bersumber dari Aisyah. Jadi Aisyah ini, Ibu, kalau Nabi berbicara, persis seperti apa yang dikatakan Nabi itu dikatakan pada orang itu. Hafalnya kuat. Beda aja ibu-ibu. Ibu sekalimat orang ngecek, Pak culang balik. Hilang, Pak. Kalau ibu kau pelupa. Sebab karakter ibu-ibu ke pelupa. Tu maku ibu-ibu disebut unsa, apa-apa disebut zakar. Zakar dikata zikir, ingat. Laki-laki itu makanya ingatannya kuat. Kalau laki-laki itu kepala gadang, utak gadang. Kalau perempuan kepala ketik, utak ketik. Maku akal perempuan ku ketik. Tu maku ibu-ibu ku rajin mencatat. Orang rajin mencatat ku pelupa kau, Pak. Tak ada orang pelupanya rajin mencatat. Makanya ibu-ibu dengan ceramah pastinya catat tu. Kalau apa-apa tak bawa kepala saja, Pak. Tak ada catat-catat loh. Jangan cari apa-apa dengan ceramah. Mana ada catat? Tak ada catat-catat lah, Pak. Tak ada lah. Manung-manung semua dekonya. Itu. Atau tak boleh tapi tidak ada jalan lah. Tapi pokoknya apa asal dengan ceramah pasti bawa kepala saja. Tak bawa buku lah. Saya lah kamu. Karena apa-apa kau memang daya ingatnya kuat. Memang begitunya tak perlu lupa lah. Tu makok ibu-ibu nak boleh jadi saksi.
jadi saksi perempuan, laki-laki. Karena perempuan tak boleh jadi saksi karena pelupa. Nya lupa apa yang terjadi, lupanya. Kalau laki-laki tidak. Itu maka laki-laki itu disebut zakar tu, dari kata zikir tu, ingat. Nah, Aisyah tidak begitu, dia di luar rata-rata. Davidnya, daya ingatnya luar biasa kuatnya Aisyah tu. Jadi kalau Nabi bicara sekarang, itu sekian tahun diulangnya persis seperti pembicaraan Nabi itu. Tidak akan berkurang, tidak akan bertambah. Itu saking hebatnya Aisyah tu. Memang Aisyah tu Ibu, memang manusia yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Dan memang dia itu ya badannya kurus, kecil. Karena dia rajin puasa dan jarang tidur di malam hari itu karena dia malamnya rajin. Jadi memang ciri-ciri orang cerdas tu badan ketek. Itu ciri cerdas. Kalau yang badan gadang tu Pak, anak-anak tu biasanya palalok. Ya tu Pak. Ya kalau anak-anak kalau badannya ketek Pak, tu biasanya anak tu cerdas. Celilah Ibu. Ya, karena memang begitulah. Ya, kalau apa namanya itu tidur kita ini berbanding lurus dengan kondisi badan. Aisyah tu makanya jarang tidur dia Ibu. Memang jarang tidur bukan berarti dia tidak mau tidur, enggak. Dia tu senang salat malam, senang belajar. Ya, maka Nabi tempat belajar dia. Maka hadis-hadis tentang hukum-hukum, tentang rumah tangga, tentang semua itu dari Aisyah. Dan banyak sekali kita ya mendengar hadis-hadis tentang rumah tangga Nabi, tentang salat malam Nabi itu dari Aisyah. Ya, dan memang Aisyah ni Ibu, ya karena dia menikah di usia muda dengan Nabi, maka Nabi dalam tanda kutip ya harus ikut style dia. Bukan dia yang ikut style Nabi. Itu kenapa sering Nabi itu berkejar-kejaran dengan Aisyah di malam hari itu di padang pasir itu karena memang dia masih anak-anak, masih 9 tahun itu. Jadi Nabi itu kadang pacu lari dengan Aisyah. Itu. Dulu di padang pasir kan kalem Pak, biasa orang pacu lari itu. Ya, tapi jangan nampak contoh pacu lari ibu dengan malam kecil orang ala damam orang kau dua. Memang begitu. Lah namanya anak-anak kan, yang dia memain, ini Nabi ikuti dan tak hina tu Pak. Seorang suami mengikuti kehendak istrinya, walaupun itu dalam tanda kutip ya, mungkin tak lazim oleh orang-orang seusia dia. Tak apa-apa demi menyenangkan hati istri. Dan itulah kata Nabi, khairukum li ahli, sebaik-baik kamu yang paling baik pada istrinya dan saya suami yang paling baik pada istri saya. Jadi kalau Aisyah mengajak berlari ke pacu lari, tapi ikut pacu lari. Memang begitulah. Ya, ya, suami yang paling baik itu begitu. Dia mengikuti kehendak istrinya. Ya, kadang-kadang apa-apa kan nak gitu loh kan. Kalau ibu meminta sesuatu kan tu bisuk ke bisuk panjang itu. Capek dipenuhi itu Pak. Nabi begitu. Makanya Nabi dengan Aisyah tu rumah tangga paling romantis. Makanya ada hadis Nabi begini. Iza akala ahadukum falayam saya dahu qabla ayul aka. Ya. Kalau kamu makan, kata Nabi, jangan cuci tangan dulu sebelum dijilat atau dijilat orang. Poinnya pada dijilat orang. Kalau dijilat kan biasalah. Kita makan jilat tangan tu biasa. Boleh dan tak aneh pula kalau menjilat tangan sendiri. Dijilatkan orang tu gimana tu? Sudah makan kan dijilat orang tangan awak. Kata Aisyah, saya kalau makan dengan Rasulullah, dengan Nabi, itu tangan saya tu yang dijilat Nabi. Itu romantisnya Nabi dengan Aisyah tu Pak. Jadi kalau makan itu dijilat tangan istri. Itu sunnah Pak. Lepas nampak macam tu. Tak ya. yang tak pandai jangan cuba loh, ya kan? Jangan cuba loh, ya kan? Aku kamu cuba ya menjilat tangan ibu. Jangan dimungkul cucu. Kau nampak di cucu kau, ayo dak kalamu nombor 2 lagi saja. Tapi ibu yang kerancak-rancak lah. Dia sudah makan Pak. Jangan sunnah gitu ya. Ya kalau bapak mau alhamdulillah lah. Itu romantis ya tu Pak. Jadi Aisyah tu berkata begini. Ini rumah tangga Nabi dengan Aisyah tu masalah ya. Kata Aisyah, Nabi tu kalau ke masjid tidak pernah berwuduk di masjid. Nabi selalu berwuduk di rumah. Itu sunnah Nabi begitu kata Aisyah. Jadi Nabi itu berwuduknya di rumah. Nah, setelah Nabi selesai berwuduk dan beliau hendak pergi ke masjid, apa yang dilakukan Nabi kata Aisyah? Yuqabbilu baina nisa'i, Nabi mencium kening saya. Nah, ini menjadi hukum bahwa menyentuh istri setelah selesai berwuduk itu tidak membatalkan wuduk. Karena Nabi mencium kening Aisyah. Jadi Nabi itu kalau pergi ke masjid tu Pak, karena Aisyah kan solatnya di rumah, tidak di masjid, di rumah. Karena dulu perempuan memang lebih baik di rumah kata Nabi ya. Lalu ketika Nabi berangkat ke masjid, Nabi itu mencium kening istrinya. Bukan hanya ke masjid, Nabi kalau keluar rumah juga begitu. Mencium kening istrinya. Itu sunnah Nabi itu Pak. Ya. Kalau apa cubu, tidak apa.
Tapi ya kita ujuk ke ibu, jangan tiba-tiba beku zuhur kan belok kan yang ibu sudah uduk langsung kan. Kecik ibu, ayolah ada mengganji-ganji siapa emak. Memang sunnah Nabi begitu tuh. Ya, itu Aisyah menyebut begitu. Nah, kata Aisyah, Nabi mencium kening istrinya sebelum beliau berangkat ke masjid. Itu artinya secara hukum tidak membatalkan wudhu yang menyentuh istri. Jadi banyak perkara rumah tangga Nabi itu, Ibu, yang Aisyah menjelaskan. Dan kita tahu bagaimana Nabi di rumahnya lalu Aisyah. Sampai salat malam Nabi itu, Ibu, kata Aisyah, Nabi itu salat malam di Ramadan maupun di luar Ramadan, itu 11 rakaat. Yang 11 itu 4-4-3. Yang 4 dan 4-3 itu jangan kalian tanya lamanya Nabi berdiri. Panjang sekali sampai kaki Nabi bengkak-bengkak. Jadi ibadah Nabi itu Pak dari Aisyah kita tahu. Karena siapa yang itu salat malam Nabi kan sahabat tidak ada dengan Nabi. Yang tidur dengan Nabi kan istri beliau. Tapi ibadah-ibadah malam Nabi itu yang banyak menceritakan itu ya Aisyah. Di samping Maimunah ada beberapa. Nah ini menunjukkan bahwa Aisyah itu wanita yang cerdas. Sehingga para sahabat, yang tabi'in yang hidup di masa itu mendatangi Aisyah untuk bertanya persoalan agama. Andai ya kata para ulama, andai Aisyah ini tidak dinikahi Nabi, mungkin 1/4 hukum agama ini hilang. Itu jasa Aisyah kepada agama ini, Ibu. Ya, karena dia cerdasnya luar biasa. Jadi itulah yang menjadi alasan Nabi menikah dengan Aisyah. Tapi Aisyah itu, walaupun dia wanita yang cerdas, yang alim, yang saleh, tapi dia punya sisi manusiawi juga. Salah satu karakter Aisyah itu adalah pecemburu. Aisyah itu istri yang paling pecemburu. Nabi setelah menikah dengan Aisyah itu, dan beberapa istri lain itu sering menyebut-nyebut Khadijah. Karena Khadijah ini, Ibu, memang berbekas di hati Nabi. Itu tidak ada satupun istri Nabi yang protes ketika Nabi menyebut Khadijah kecuali Aisyah. Hanya Aisyah yang protes, marah dia. Ya Rasulullah, kalau ada engkau punya ternak, ya, engkau harus bawa ke padang rumput yang hijau atau padang rumput yang sudah kering dan mati. Engkau mau makan ternaknya di mana? Tentu yang di hijau, kata Nabi. Engkau sudah berikan ganti yang lebih baik. Kenapa disebut juga yang sudah mati? Kata Aisyah. Ya biasalah. Makanya ibu-ibu kalau ada ibu dah menikah dengan seorang duda, lalu apa aku menceritakan istri yang lama, jangan ibu perang loh. Tanya yang harus ambo lakukan Pak supaya samu je ibu tu ya. Itu ya, tak berang lah, tak cemburu. Aisyah, tapi begitulah ibu-ibu. Aisyah pun cemburu. Kata Nabi apa? Aisyah, tidak ada Tuhan mengganti dengan yang lebih baik dari dia. Dia tetap yang terbaik. Kenapa? Dia beriman saat semua orang kafir kepada saya. Dia mempercayai saya saat semua orang mendustakan saya. Dia beriman saat semua orang tidak mau beriman kepada saya. Dia habiskan semua hartanya untuk membela dakwah saya. Maka tidak ada yang lebih baik dari Khadijah. Bukan berarti dia meremehkan Aisyah, tapi dia membela semua istrinya hingga yang sudah mati. Itu akhlaknya begitu. Jadi ibu-ibu ketika apa-apa kalau lah mati istri pertama tu, tapi istri yang baru lebih rancak tu, lama diburu-buru kan yang baru kau nak boleh tu Pak. Tetap dia yang lama tu kita yang hormati, kita puji dia kebaikan-kebaikannya. Ibu-ibu kalau ada apa-apa memuji istri yang lama, ibu jangan berang bertanyalah apa yang saya lakukan supaya sama yang lama tu Pak. Itu. Itu memang begitu Pak. Jadi Aisyah tu pencemburu. Bahkan Aisyah ni Ibu pernah cemburu ke Zainab. Jadi Zainab binti Jahsy itu Ibu istri Nabi yang spesial pula. Apa spesialnya Zainab itu? Zainab itu Allah yang menikahkannya dengan Nabi. Satu-satunya istri yang tak punya wali menikah dengan Nabi itu Zainab binti Jahsy. Nanti baca di surat Al-Ahzab 37. Ya, Al-Ahzab 37. Ketika Zaid telah menyelesaikan urusannya dengan Zainab, zawwadnakaha. Kami nikahkan engkau dengannya. Jadi Zainab itu Ibu Allah yang menikahkannya, dan itulah kebanggaan Zainab binti Jahsy bahwa Allah menikahkan dia langsung dengan Nabi. Turun ayat yang menikahkan dia dengan Nabi. Maka ini membuat Aisyah ini agak cemburu. Karena ada kebiasaan Nabi setelah salat asar, itu Nabi singgah dulu ke rumah Zainab dan minum madu di sana, di rumah Zainab. Maka biasanya Nabi itu kalau sebelum ke tempat Hafsah, itu datang dulu ke tempat Zainab. Nah, minum madu di sana, lalu ke tempat Hafsah, lalu Aisyah bersekongkol dengan Hafsah. Hafsah ini anak Umar nih. Kata Aisyah, tolong katakan ke Nabi nanti bahwa nafasnya bau. Itu Pak. Nah, nafasnya bau. Lalu sampai di rumah Hafsah, kan tadi dari rumah Zainab. Rasulullah kata Aisyah, nafas engkau kok bau sekali.
Lalu Nabi ingat tadi dia makan minum madu di rumah Zainab. Maka Nabi bersumpah, saya tidak akan minum madu lagi di rumah Zainab. Maka turunlah surat At-Tahrim ayat 1 sampai 5. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan lima tuharimu ma ahalallahu laka, yang dihalalkan Allah, tabtaghi mardata azwajik, hanya untuk menyenangkan hati istrimu, kata Allah. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan hanya menyenangkan hati istrimu? Tak boleh begitu, kata Allah. Nah ini ya ayat surat At-Tahrim ayat 1 sampai 5 itu turun karena kecemburuan Aisyah kepada Zainab binti Jahsy. Nah ini Aisyah Bapak Ibu ya. Nah lain daripada itu, Aisyah ini Bapak Ibu adalah wanita yang sangat mulia, hingga ketika ketika Nabi Rasulullah wafat sakit, kata Nabi kepada istri yang lain, dikumpulkan tuh istri beliau di rumah Maimunah, saya izinkan dirawat sejak hari ini di rumah Aisyah. Itu saking mulianya Aisyah di mata Nabi. Kata Nabi, izinkan saya mulai hari ini tidak lagi datang ke kamar kalian, dan mulai hari ini saya tetap saja di kamarnya Aisyah sampai mati. Kan istri beliau banyak. Tapi kenapa Aisyah yang dipilih Nabi sebagai tempat mati beliau? Kenapa belum mati di kamar Aisyah? Karena begini Pak Ibu, wahyu-wahyu dari 9 istri Nabi itu tidak ada wahyu yang turun di kamar istrinya yang lain, kecuali wahyu hanya turun di kamarnya Aisyah. Tidak ada satupun istri beliau yang ketika Nabi bermalam di sana yang wahyu turun. Satu-satunya istri Nabi yang sering wahyu turun ketika di kamar Aisyah. Itulah kenapa Nabi minta mati di kamar Aisyah. Karena di kamar Aisyah harus turun wahyu banyak. Saat Nabi bersama Aisyah turun wahyu, turun wahyu, turun wahyu. Di kamar yang lain tidak ada turun wahyu. Maka ketika Nabi sakit, ya beliau berkata, izinkan saya dirawat di rumah Aisyah. Maka sejak hari itu Nabi dirawat di rumah Aisyah. Sejak pulang haji wada dulu ya, Nabi sakit, dirawat di rumah Aisyah. Sampai puncaknya di hari Jumat, beliau tidak lagi kuat untuk sholat berjamaah, maka beliau suruh Abu Bakar untuk jadi imam dan beliau sholatnya di rumah. Nah disitulah Aisyah banyak bercerita tentang ibadah Nabi ketika sakit. Bagaimana sholat Nabi ketika sakit, bagaimana duduknya Nabi ketika sakit. Disitulah hukum-hukum tanpa Aisyah menjelaskan itu. Ya selama 4 hari Nabi sakit, Nabi meninggal di hari Senin dan mengatakan hari Selasa, tapi tanggalnya 12 Rabiul Awal. Nah Nabi meninggal, kata Aisyah, saat Nabi meninggal itu air liur saya dan air liur beliau bersatu. Jadi ketika Nabi sakarat, Nabi minta dipeluk oleh Aisyah. Nabi dipeluk, ya, dipeluk oleh Aisyah. Lalu datanglah saudaranya Abdurrahman sedang memegang siwak. Lalu Nabi melihat ke siwak Abdurrahman bin Abu Bakar itu saudaranya Aisyah. Nah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, inginkah engkau disiwak? Nabi mengangguk. Maka dimintalah siwaknya Abdurrahman, saudaranya Aisyah itu, lalu digigit oleh Aisyah. Karena siwak itu tidak bisa langsung digigit dulu supaya lunak. Ya, ujungnya lunak, digigit. Maka air liur Aisyah menempel di situ tuh. Lalu disiwakkan ke Nabi. Nah, itulah maksudnya air liur saya dan air liur Nabi itu menyatu ketika Nabi meninggal dunia. Itu kata Aisyah begitu. Dan Nabi meninggal dipelukkan Aisyah. Dipelukkan Aisyah Nabi meninggal. Ya, apa yang dikatakan Nabi ya Ar-Rafiqul A'la itu Aisyah yang tahu karena meninggal dipelukkan Aisyah. Ya. Nah, memang itu kemuliaan Aisyah ya. Nabi meninggal di kamar beliau, bahkan dimandikan di kamar beliau, disalatkan di kamar beliau, dikuburkan di kamar beliau. Jadi jenazah Nabi itu Ibu tidak disalatkan di Masjid Nabawi. Itu salat orang sama-sama enggak. Makanya Bapak Ibu, jenazah Nabi itu enggak diangkat dari tempat mati beliau. Ya, karena nabi-nabi itu kalau mati dikuburkan di tempat matinya. Maka itu kenapa Nabi meninggal di waktu duha, hari Senin, dikuburkan jam 11 malam. Bakut tengah malam dikuburkan Nabi, karena para sahabat berantri gantian salat jenazah. Jadi salat jenazah itu tidak satu paket, tidak serombongan, Pak, satu-satu ke kamar Nabi itu. Karena kamar Aisyah itu sempit. Orang ramai mau salat jenazah. Nah, ini alasannya salat jenazah itu boleh berkali-kali, tidak mesti sekali jalan. Maka Nabi dimakamkan di kamar Aisyah, dimandikan di kamar Aisyah, disemayam, semua di kamar Aisyah. Dan Aisyah di sana. Ya, ibu-ibu kalau begini, kalau ibu mati ya Pak, tu lalu dikubur di dekat kamar lalu ibu. Lain namun lalu ibu. Hah? Kalau apa mati besok tu minta kuburan dekat lalu ibu tu. Hah? Ndak kamu lalu atau ibu pindah rumah lah itu mah.
Nah, tapi Nabi tidak, Aisyah tidak begitu. Karena memang cintanya ke Nabi. Ya memang Nabi begitu, tidur di kamar Aisyah dan mati di kamar Aisyah di situ. Sakit di kamar Aisyah. Nah, inilah kemuliaan yang tidak dimiliki oleh istri-istri lain dari Aisyah. Dan Aisyah itu meninggal tanggal 17 Ramadan tahun 58 Hijriah dalam usia katanya sebagian 67 tahun, sebagian 68 tahun. Tapi soal usia agak berbeda para ulama, tapi beliau meninggal di usia di atas 68 tahun. Dan beliau ya dikuburkan di Baqi, ya. Sekarang Ibu kalau ke Baqi itu di sana mungkin tidak ada lagi nampak kuburan Aisyah ya, tapi di sana dimakamkan. Dan beliau disalatkan oleh Abu Hurairah, ya sahabat yang paling alim pula, yang paling banyak meriwayatkan hadis di masa Bani Umayyah itu ya. Nah, itu Bapak Ibu ya, sejarah singkat tentang Aisyah ya, dan bagaimana kemuliaan Aisyah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita, terutama ibu-ibu yang punya anak gadis. Ya, kalau memang anak kalau mulai melawan-lawan kawak tu tanda dulu laki-laki di balik itu. Iya, Pak. Anak gadis kalau mulai membangkang-bangkang melawan, Pak, tu tanda dulu laki-laki di balik itu. Aku tanya le. Nampak laki-laki di kau ya? Ya. Ah, kau menikahlah, datangnya kamari. Ajar Bapak Ibu pada anak-anak gadis dia angki-angki orang kan kamari kan, pada sore pulang tengah malam dan jonda ada kamar-kamarnya, sanang hati Pak. Jangan, nikahkan saja cepat, lebih baik. Aisyah juga begitu tu. Jaga harga dirinya terjaga. Itu pelajaran pentingnya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini? Enggak ya? Enggak cukup lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.